jam 7.30 dan jam 9.30. Kita bisa hadir memilih salah satu sesi untuk sama-sama mengingat Tuhan. Amin. Juga saudara-saudari jangan lupa, karena sudah diumumkan berminggu-minggu sebelumnya ya saudara-saudari, bahwa sebulan sekali di minggu pertama mulai hari ini saudara-saudari, gereja mengadakan penggenapan bagi saudara-saudari yang melayani dan yang mau melayani. Dan juga dibuka bagi semua saudara-saudari yang mau ada hati digenapi bersama-sama di dalam gereja. Minggu lalu kan diumumkan ya saudara-saudari, bila ada yang gak bisa ikut, bisa hubungi, betul nggak? Nah tetapi hanya satu orang yang menghubungi gak bisa ikut. Berarti semua saudara-saudari bisa ikut. Jadi hari ini saudara-saudari jam 12.30 kita berkumpul lagi di tempat ini. Kita sama-sama membuka hati kita untuk digenapi saudara-saudari. Amin. Juga saudara-saudari mengumumkan bahwa gereja mengundang saudari, semua saudari, saudara-saudari, saudari-saudari di Cimahi mulai dari usia remaja sampai parubaya untuk mengikuti sidang perbauran saudari wilayah 3 di Hall 3 Jakarta. Itu tuh adalah tanggal 4 bulan 11 tahun ini saudara-saudari ya, tanggal 4 bulan November. Maka itu batas akhir pendaftaran itu di tanggal 22 Oktober, itu batas akhir pendaftaran saudara-saudari. Jadi bagi saudara-saudari yang berminat mengikutinya, dimohon setelah sidang tetap di ruangan ini untuk mengikuti arahan selanjutnya saudara-saudari. Jadi sidang saudari wilayah 3 di Hall 3 Jakarta, saya umumkan kembali, acaranya adalah tanggal 4 bulan 11 dan batas akhir pendaftaran tanggal 22 bulan 10. Dan bagi yang saudara-saudari yang mau ikut bisa berkumpul sebelum perjamuan kasih. Amin. Juga saudara-saudari, gereja bersuka cita karena pagi ini ada satu saudara yang dibaptis. Amin. Yaitu saudara Trias dari Cimahi. Silakan berdiri. Amin. Puji Tuhan. Amin. Gereja, silakan duduk. Gereja sangat bersuka cita ada satu orang yang kembali diselamatkan. Beberapa minggu lalu anaknya saudara-saudari bernama saudari Alexa yang dibaptis. Sekarang papahnya yang dibaptis. Inilah janji keselamatan Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Kita berdoa supaya saudara kita juga menjadi buah yang tetap di dalam gereja. Amin. Yang terakhir saudara-saudari, ini juga penting, yaitu mengenai sidang tutur sabda. Jadi hari Minggu kita tahu ya saudara-saudari, sejak Januari mungkin gereja di Cimahi hari Minggu masih belum mengadakan sidang tutur sabda atau membagikan kenikmatan setelah firman ya. Karena memang gereja di Cimahi sedang ada beban, sehingga hari Minggu memang dikhususkan untuk ministry firman dulu saudara-saudari. Tetapi semoga saudara-saudari tetap ada hati bertutur sabda. Bagi saudara-saudari khususnya yang menikmati FKKP, Firman Kudus Kebangunan Pagi, gereja di Cimahi mulai minggu depan mengadakan sidang tutur sabda setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui Zoom, saudara-saudari. Jadi bukan bertemu secara offline, tetapi secara online melalui Zoom. Jadi kita berharap semua yang membeli buku FKKP, baik fisik atau online, juga saudara-saudari yang mungkin setiap pagi penyegaran pagi bisa sama-sama hadir untuk kita membagikan kenikmatan kita. Di hari Minggu mungkin terbatas, tetapi kita di hari Sabtu kita bisa sharing sehingga kita semakin banyak mendapatkan Kristus saudara-saudari. Amin, puji Tuhan. Pengumuman sampai demikian, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini bebannya diambil dari FKKP, saudara-saudari. Ya, saya bacakan judulnya untuk yang minggu ini adalah Penggembalaan menurut Allah. Ya. Penggembalaan. Saudara-saudari, istilah gembala
istilah apa? Gembala. Itu telah menjadi rusak pemahamannya. Hanya beda dengan istilah gereja. Istilah gereja pun telah rusak pemahaman kebanyakan orang Kristen. Gereja adalah gedung, gereja adalah organisasi, itu direndahkan maknanya. Padahal gereja itu adalah jemaat, kaum beriman, Anda dan saya, manusia-manusia pilihan Allah. Bukan gedung, bukan organisasi. Itu rusak kata gereja, direndahkan. Tetapi kata gembala itu dirusak bukan dengan cara direndahkan, tetapi dengan cara ditinggikan. Sehingga begitu saudara-saudari mendengar kata gembala, itu sesuatu yang sangat tinggi ya. Tetapi sadar enggak di tengah-tengah kita, gereja-gereja yang dipulihkan Tuhan, ada istilah gembala kecil. Ya. Di kekristenan istilahnya guru sekolah minggu. Tetapi lebih tepat tuh sebetulnya gembala kecil. Sebetulnya enggak, gembala besar tuh hanya Kristus. Ya. Kita semua itu gembala kecil. Di sini mungkin ada banyak gembala kecil ya, enggak tahu anak-anak mungkin ada 50 kali ya. Istilah gembala tuh telah dirusak dengan cara ditinggikan sedemikian rupa sehingga istilah ini tuh menjadi milik beberapa orang penting saja. Ya. Padahal, saudara-saudari, tanpa kecuali, asalkan kita sudah percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua harus berbuah seperti ranting berbuah. Buahnya di sini adalah buah orang. Artinya setiap kita perlu menjadi gembala. Gembala itu memimpin domba-domba Tuhan. Tetapi gembala itu sendiri adalah domba. Yang digembalakan oleh domba-domba lainnya. Dan di atas semua domba Tuhanlah gembala agung kita. Jadi sebentar kita akan membahas penggembalaan menurut Allah. Jangan berpikir ini bukan buat saya. Saudara-saudari yang baru percaya sekalipun, Anda adalah seorang gembala. Minimal Anda harus berkata, saya mau belajar menggembalakan. Gembala itu membawa domba ke padang rumput yang hijau. Rumput itu berwarna hijau. Dan Allah di kitab Wahyu dilambangkan dengan permata yaspis yang berwarna hijau. Jadi, saudara-saudari, jangan tertipu lagi. Istilah gembala itu adalah istilah untuk kita semua. Kita harus menggembalakan. Ya, Petrus berkata, domba yang ada padamu. Yang ada dalam hatimu. Tuhan pasti menaruh satu nama, dua nama, 3 nama ke dalam hatimu. Orang yang baru percaya pasti rindu orang lain diselamatkan. Orang yang dia rindukan untuk diselamatkan, itulah dombanya. Gembala membawa domba-domba di sekitarnya, membawa untuk makan rumput yang hijau. Melambangkan Kristus sebagai
makanan kita. Jadi ini melatar belakangi pemberitaan ini, jadi tidak ada satupun yang berkata berita ini bukan untuk saya. Saudara-saudari, jangan berkata dalam hati berita ini bukan untuk saya. Jangan. Ini berita untuk kita semua. Beban gereja, saudara-saudari, dalam berita ini adalah, coba kita lihat, kita baca sama-sama, beban gereja lebih banyak hayat. Hayat ini adalah rumput yang hijau itu. Kristus sendiri yang kita nikmati. Kristus yang bertambah ke dalam diri kita. Kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Dikatakan apa di sini? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Gereja di Cimahi tidak memperhatikan situasi saudara-saudari di aspek yang kelihatan. Jikalau saudara-saudari berharap gereja memperhatikan saudara-saudari dalam hal-hal jasmania yang kelihatan, sebetulnya bukan tugas gereja itu. Tugas gereja itu adalah menghasilkan lebih banyak hayat. Karena itu dikatakan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan perkara yang kelihatan. Sebab kerajaan Allah hari ini belum kelihatan secara jasmania. Masih dalam bentuk realitasnya. Belum dalam bentuk manifestasinya. Carilah dahulu yang tidak kelihatan. Itulah beban gereja di Cimahi. Memperhatikan kondisi saudara-saudari mengenai perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu pertumbuhan hayat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ini adalah hal-hal jasmani, materi, pemeliharaan, akan ditambahkan, bukan dicukupi. Orang-orang yang tidak mencari kerajaan Allah, anak-anak Allah yang tidak mencari kerajaan Allah, nggak akan mati kelaparan, cukup. Cuman sayangnya dia mencari yang tambahannya sebelum mencari kerajaan Allah. Sedangkan kita seharusnya mencari dulu yang tidak kelihatan, kerajaan Allah, yang lain-lainnya ditambahkan. Dan ditambahkan pun itu adalah untuk kerajaan Allah. Saudara-saudari, di sini di 2 Korintus 7 ayat 8, Paulus pernah menyesal telah menyampaikan sesuatu. Dikatakan, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya. Maksudnya apa? Ini adalah surat 2 Korintus. Paulus pernah menulis surat 1 Korintus, di mana di isinya Paulus berbicara sangat keras, sampai membuat jemaat di Korintus berduka cita. Memang seringkali mendengar berita-berita ini menimbulkan hati yang duka cita, sedih, karena banyak peringatan. Peringatan keras kadang-kadang membuat kita tidak bergembira. Itu sebetulnya yang dirasakan oleh gereja di Cimahi. Berita demi berita kok nggak ada yang menyenangkan.
Paulus berkata, memang aku pernah menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja. Lalu ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Kita sering bersekutu, saudara-saudari datang setiap minggu mendengarkan berita demi berita, tapi enggak ada yang enak beritanya. Khususnya berita pada pagi hari ini. Saudara-saudari siap-siap, enggak enak. Tetapi duka cita ini tidak akan disesalkan. Jikalau kita bertobat, itu justru akan membawa keselamatan. Catatan kakinya berbunyi begini, saudara-saudari. Keselamatan itu mengacu kepada didamaikan dengan Allah. Menghasilkan lebih banyak hayat yang berlawanan dengan maut. Haleluya, gereja di Cimahi menghasilkan lebih banyak hayat. Karena berita-beritanya berita hayat. Bukan permen, kembang gula ya. Bukan hal-hal yang merusak, yang meninabobokan. Tetapi menghasilkan lebih banyak hayat. Ya, ayat referensinya itu di pasal 5 ayat 20. Ya, 2 Korintus 5 ayat 20. Dikatakan apa di situ? Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini konteksnya itu dirimu di sini kaum beriman, bukan orang-orang yang belum percaya. Jadi hari ini gereja di Cimahi berkata, saudara-saudari, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Memangnya hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Percaya dirikah Anda hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Kalau kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, segera Tuhan perdamaikan aku dengan dirimu. Jangan merasa hubungan kita baik-baik saja. Hari ini gereja di Cimahi berkata, saudara-saudari, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Kondisi kita itu sebetulnya sangat kasihan. Saya akan perlihatkan satu ayat apa maksudnya didamaikan dengan Allah. Ini saudara-saudari baca sama-sama. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Oh, Tuhan Yesus, gereja di Cimahi memberitakan yang enggak enak. Membuat kita bersedih, berduka cita. Masa sih tidak mengasihi Allah membuat kita terkutuk? Ini bukan saya yang tulis. Ini ayat jarang diberitakan. Yang sering diberitakan tuh apa? Kalau tidak bayar perpuluhan terkutuklah engkau, gitu ya. Kalau enggak persembahkan uang terkutuklah engkau. Itu mungkin yang sering kita dengar ya. Paulus tidak berbicara seperti itu. Inilah sebelum ayat ini diperlihatkan tadi harus ada prolog yang panjang ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan.
Kalau orang mengasihi Tuhan itu lebih tinggi bobotnya daripada sekedar memberi uang. Karena mengasihi Tuhan itu mempersembahkan seluruhnya buat Tuhan. Dan inilah standar gereja yang sesungguhnya. Paulus pernah menyesal memberitakan yang gak enak, keras. Ini 1 Korintus, ini surat 1 Korintus. Nah, di 2 Korintus Paulus berkata, aku pernah menyesal ngomong keras kepadamu. Tetapi enggak sebentar lama akhirnya aku tidak menyesal. Kata Paulus gitu. Kita juga saudara-saudara sering berbicara, kita beritakan yang enggak enak gini. Tambah lama tambah dikit ya nanti saudara-saudari. Boro-boro bisa mencapai 350. Tetapi firman Tuhan harus diberitakan. Nah, sekarang kita melihat apa maksudnya terkutuk di sini. Saudara-saudari, kita harus menyimak perkara ini supaya kita diselamatkan. Ya, inilah yang melatar belakangi tulisan Paulus tadi ya. Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku, namun aku tidak menyesal. Sampai pada akhirnya tahu nggak saudara-saudari? Semua yang di Asia kecil meninggalkan Paulus. Dan mengikuti rasul-rasul lain yang beritanya mungkin enak, nyaman. Tetapi Paulus tidak pernah menyesal. Ya, catatan kakinya. Ya, tentang kata terkutuk di sini. Menerangkan yaitu dipisahkan. Diserahkan kepada celaka. Apa maksudnya? Jadi saudara-saudari terpisah dengan tubuh. Terpisah dengan tubuh. Sulit lagi untuk bersekutu dengan tubuh. Bukannya mau kemudian sulit, bukan, tetapi enggak ada kemauan, dingin, hambar. Saudara-saudari menelepon, saudara-saudari mengunjungi, saudara-saudari memperhatikan, tetapi rasanya hambar, terpisah dari tubuh. Diserahkan kepada celaka itu bukan kepada kecelakaan, musibah, bukan itu. Itu maksudnya adalah masalah batiniah yang menderita. Walaupun termasuk juga hal-hal luaran, tetapi intinya batiniah itu menderita. Enggak ada sukacita, enggak ada perhentian. Stres, penuh dengan tekanan. Inilah keadaan yang terkutuk menurut catatan kaki Alkitab versi Pemulihan. Mengasihi Allah membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati Allah, berbagian atas apa? Berkat-berkat ilahi. Hal-hal yang tidak kelihatan. Kerajaan Allah. Ya tentunya berkat-berkat jasmani itu terserah Tuhan. Ada yang dilimpahi, ada yang ditambahkan, ada yang cukup, terserah Tuhan. Tetapi kondisinya sama. Entah yang berkelebihan, entah yang cukup, sama. Berkat-berkat ilahi itu yang melampaui pengertian itu menjadi baik milik kita. Inilah kondisi yang tidak terkutuk. Tetapkan dan sediakan bagi kita ya. Tidak mengasihi Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang terkutuk, disisihkan kepada suatu kutukan. Ini sungguh suatu peringatan. Kutukan di sini jangan berpikir mengenai kutuk turunan lah, kutuk-kutuk sehingga apa enggak. Maksudnya itu adalah satu situasi terpisah dengan tubuh Kristus. Seperti anggota tubuh tidak mendapatkan aliran darah. Bagaimana kondisinya? Pasti anggota tubuh itu akan kekurangan kehidupan, kekurangan hayat, kekurangan kering, kondisi yang kering.
nggak ada hubungannya dengan materi. Mungkin secara materi berkelimpahan. Mungkin tubuhnya sehat, tetapi kering. Semoga istilah kering ini Tuhan terangi sesuai dengan kondisi masing-masing. Terkutuklah ia Maranatha. Catatan kakinya berkata Maranatha dari bahasa Aram berarti Tuhan datang atau Tuhan kita datang. Seruan ini memperingatkan kita bahwa Tuhan pasti datang kembali untuk apa? Melaksanakan penghakiman. Dia terlepas dari kutuk. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam mengasihi Tuhan itu bagaimana ya. Nah ini, baca sama-sama. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu saudara-saudari berpikir, ini berita bukan buat saya. Ya, berita ini mungkin buat penatua, buat saudara-saudara inti, buat gembala-gembala kecil, gitu. Tidak. Ya. Lantas saudara berpikir, saudara-saudari, gimana saya menggembalakan? Itulah perlunya penggenapan, perlunya berita-berita supaya jelas bahwa penggembalaan itu benar-benar adalah tugas kita semua di sini tanpa kecuali. Tuhan berkata kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab, ya Tuhan, saya kan sudah bekerja buatmu, saya sudah lakukan ini, saya sudah mempersembahkan ini. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dari yang paling muda pun sama. Ada domba-domba di sekitar kalian. Yang tertua pun sama, apalagi, ya. Jadi di sini ada dua hal, saudari. Satu apa? Mengasihi, dua menggembalakan. Sebetulnya cara menggembalakan itu adalah mengasihi. Jadi terlebih dahulu kita harus mengasihi. Baru bisa menggembalakan. Nah sekarang pertanyaannya mengasihi Tuhan itu bagaimana? Sebetulnya kalau kita mau nanti adakan satu uraian firman yang sangat panjang, mengasihi Tuhan itu bisa kita singkat definisinya. Mengasihi Tuhan itu adalah menikmati Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, belajarlah menikmati Tuhan. Saudara-saudari, jangan berusaha mengasihi Tuhan, jangan. Belajarlah menikmati Tuhan. Belajar menikmati Tuhan, belajar. Menikmati Tuhan itu bukan selera kita. Harus berlatih, harus belajar. Karena di antara kita semua itu tidak ada yang Tuhan menjadi kenikmatannya tuh enggak ada. Kita itu dilahirkan secara alamiah, kenikmatan kita tuh hal-hal duniawi. Kenikmatan kita tuh adalah hal-hal jasmani.
materi, itu kenikmatan kita, tidak perlu belajar. Tetapi untuk menikmati Tuhan, yang adalah mengasihi Tuhan, harus berlatih, harus belajar setiap hari. Coba kita berdoa berdua, bertiga. Tuhan, ajar aku menikmati Tuhan. Amin. Berdoa berdua, bertiga. Tuhan Yesus, ajar aku Tuhan, menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan. Ajar aku Tuhan, mengasihi Tuhan, menikmati Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Ini harus menjadi doa kita. Saudara-saudari, kita tidak punya selera. Jangan berharap kita punya selera, kita enggak punya selera. Selera itu muncul ketika kita melatih roh kita. Berdoa, setiap hari datang kepada firman, terus lakukan. Lama-kelamaan kita akan mulai bisa mengasihi Tuhan. Nomor 1, mengasihi Tuhan. Setelah itu nomor 2, spontan. Pasti kita akan menggembalakan. Nah, sekarang bagaimana menggembalakan domba? FKKP hari keempat. Kawanan domba perlu dipelihara, dilindungi, dan dipimpin ke arah yang tepat. Ingat, ini bukan untuk penatua, saudara-saudara inti, ini kita semua. Domba yang ada padamu. Mereka perlu dibawa kemana? Ke tempat di mana mereka dapat makan dan minum. Inilah penggembalaan. Mereka harus dibawa ke tempat di mana mereka dapat makan dan minum. Inilah beban gereja mengadakan pos-pos pelayanan yang sampai hari ini belum dapat dilaksanakan secara memadai. Sudah dilaksanakan, tetapi masih belum banyak. Harus lebih banyak yang menjangkau tempat tinggal semua saudara-saudari di Cimahi Selatan, Cimahi Utara, Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya. Harus ada tempat-tempat makan dan minum. Itulah beban gereja, terus-menerus mendorong saudara-saudari pergi ke tempat-tempat makan dan minum di pos-pos pelayanan. Inilah penggembalaan. Semoga gereja di Cimahi segera bisa memberikan pengaturan yang terbaik untuk saudara-saudari dapat makan dan minum. Mungkin ada yang merasa belum mampu menggembalakan, ajak mereka ke pos-pos pelayanan. Ajak mereka. Di sanalah makan bersama, itu pun menggembalakan. Doakan mereka, ajak. Amin. Nah ini 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Masa enggak ada satu nama padamu? Masa enggak ada satu orang padamu? Masa yang ada hanya dirimu sendiri? Ego dong kalau kayak begitu. Pasti Tuhan menaruh satu nama, 2 nama padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya, Yohanes 15 ayat 16 jelas berkata, aku memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Semua ranting harus berbuah, bukan hanya penatua, saudara-saudara inti, bukan. Amin, saudara-saudari. Jangan dengan terpaksa. Ya memang kadang-kadang kita harus memaksakan diri kita ya. Tetapi percayalah ketika kita melawan, memaksakan diri, menyeru berlatih, akhirnya ada sukacita. Enggak mungkin terpaksa terus sampai akhirnya, enggak. Pasti. Ya. Dan jangan karena mau mencari
mencari nama supaya dianggap rohani, ya apalagi mencari sesuatu yang materi. Aduh, jangan ya. Tetapi dengan kerelaan. Baik, inilah kesimpulannya. Pertama-tama, beban gereja apa? Menghasilkan lebih banyak hayat. Kemudian ada peringatan apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Kemudian Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita jawab sama-sama, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Amin. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Tuhan pasti taruh nama, entah itu saudara, family, tetangga, teman, kerabat. Amin. Ajak ke pos-pos pelayanan, ajak ke SPR juga boleh ya. Karena di SPR ini kita memberi makanan sehat. Tetapi nanti kalau ada pos-pos pelayanan atau sidang-sidang kelompok, terutama ke kelompok-kelompok kecil dulu ya. Supaya lebih akrab ya. Amin. Tuhan memberkati, kita nyanyikan satu kidung. Setelah itu saudara-saudara kita akan melanjut 7:11, suplemen 7:11. Amin. Kristus gembala ajaib, pimpinku keluar kandang, padang subur sangat luas, aku ada di sana. Oh hidup gereja, sungguh mulia dan limpah, di sini kita bersatu. Tiap sidang pasti kenyang. Oh hidup gereja, amin. Bait 5. Kristus adalah nikmatku, tak perlu khawatir lagi. Di sini kita telah mantap karena Dia lindungi. Oh hidup gereja, sungguh mulia dan limpah. Di sini kita bersatu, nikmati berkat raya. Yesus gembala yang baik, pimpinku keluar kandang, padang subur sangat luas, aku ada di sana. Oh hidup gereja, sungguh mulia dan limpah, di sini kita bersatu, nikmati berkat raya. Yesus itu padang rumput, Dia makanan kita. Kita adalah dombanya, dan sidang pasti kenyang. Oh hidup gereja, sungguh mulia dan limpah. Di sini kita bersatu, nikmati berkat kurnya sama-sama. Oh hidup gereja, sungguh
Yesus, terima kasih Tuhan. Melalui firman, Dikau terus-menerus menggembalakan kami. Baik firman-Mu yang keras adalah untuk penggembalaan kami, agar kami semua semakin diterangi oleh firman-Mu. Oh, hari ini Tuhan, kami perlu mengasihi Tuhan. Kami perlu makan minum menikmati Tuhan. Oh, agar kami bertumbuh dalam hayat, bisa menggembalakan sehingga terbangun di dalam penghidupan gereja. Tuhan, berfirmanlah terus kepada kami dengan firman yang menggembalakan. Amin. Puji Tuhan saudari, sungguh FKKP minggu ini menerangi saya. Di sini dikatakan penggembalaan menurut Allah, ya, bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Saya bersaksi sedikit, sepanjang 1 hari kemarin, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini, jangan berhenti menggembalakan saya. Ya, supaya saya benar-benar sepanjang hari ini, terus menikmati dan mengalami Tuhan. Apapun situasiku di luar, keadaan di luar, tetapi saya tetap damba penggembalaan Tuhan. Karena 1 hari kemarin, jam 11 sampai jam 8 malam, saya dengan istri saya dihadapkan kepada sesuatu yang dilematis. Ya, di mana keadaan itu sungguh perlu penggembalaan Allah. Kalau tidak, banyak tercemar, terseret kepada hal-hal duniawi. Karena tidak terhindarkan. Karena ada pernikahan keponakan. Dirayakan secara adat Batak. Ya, tapi puji Tuhan, sungguh saya mengalami penggembalaan Tuhan. Tapi selesai acara, istri saya mengatakan, saya sepanjang hari ini enggak tahu di mana katanya. Saya bilang, kalaupun orang berteriak-teriak, menari-nari, puji Tuhan saya masih bisa membaca firman Tuhan. Sungguh, Allah itu adalah gembala jiwa kita. Inilah perlu yang kita terapkan di dalam penggembalaan. Harus menurut Allah, bukan menurut kita. Puji Tuhan, firman yang disampaikan oleh saudara di depan adalah firman yang keras, tapi juga vitamin yang kuat buat kita. Kenapa? Kalau hari ini kita tidak mengasihi Tuhan, kapan lagi? Kapan lagi, saudari? Saya sering mengatakan di Parobaya, kalau hari ini tidak mengasihi Tuhan, tidak menikmati Tuhan, kapan lagi? Waktu tidak bisa ditarik mundur. Yang sudah berlalu, berlalu. Di hadapan Tuhan, tidak ada penyesalan kalau Tuhan sudah datang. Saudari, baik yang muda maupun yang tua, dengan firman Tuhan yang tadi, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Ini Paulus katakan di terakhir suratnya 1 Korintus. Ini peringatan buat kita, tetapi juga sebagai dorongan bagi kita. Supaya hari ini, di zaman kasih karunia, di zaman gereja, kita merebut kesempatan untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Makan minum menikmati Tuhan. Karena dia menggembalakan kita menurut Allah. Ketika kita menikmati Tuhan, kita mengalami Tuhan, apa yang kita rasakan? Pada saat itulah kita mengalami penggembalaan Tuhan. Jadi penggembalaan Tuhan adalah sesuatu yang batini.
Inilah penggembalaan yang real. Bukan yang luaran, seperti dikatakan saudara yang tadi. Penggembalaan Tuhan adalah penggembalaan yang batini. Dia mensuplai segala kebutuhan batinia kita. Dia memberikan damai kepada hati dan jiwa kita yang demikian rumit. Di FKKP dikatakan, hati kita cukup rumit. Untuk itu perlu penggembalaan Tuhan. Untuk mengalami penggembalaan Tuhan, kembali, kita perlu mengasihi Tuhan. Menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Dengan cara demikian, di lain pihak, kita juga semakin bertumbuh di dalam hayat. Ketika kita bertumbuh dalam hayat, kita bisa menggembalakan orang lain. Sehingga ada saling menggembalakan. Baik yang tua dengan yang muda saling menggembalakan. Jangan ada konsepsi, oh yang tua lah menggembalakan yang muda. Tidak. Yang muda pun bisa menggembalakan yang tua. Saya mengalami banyak penggembalaan dari remaja-remaja. Ketika saya gembala remaja, remaja-remaja itu menggembalakan saya. Melalui apa? Mereka melalui baca firman Tuhan, melalui bagi nikmat, mereka menggembalakan saya. Jadi jangan ada anggapan di orang muda khususnya, oh cukup saudara yang tua menggembalakan. Cukup saudara penatua, pewajib menggembalakan. Tidak, saudari. Kita semua harus saling menggembalakan. Ketika di sidang ini, saudara-saudari bisa bertutur sabda, itu adalah unsur penggembalaan yang real. Karena dengan tutur sabda, dengan doa saudara-saudari, kita pun mendapat penggembalaan. Saya melihat dan merasakan, sering mengintip ya, ada sekelompok saudari yang setiap penyegaran pagi, ya mungkin 4 atau sampai 6 orang. Mereka setiap pagi berpenyegaran, memakai buku FKKP. Di dalam penyegaran itu saya dengar, mereka baca firman, mendoa bacakan firman, membaca FKKP, saling membagi nikmat. Itulah penggembalaan yang organik. Saling menggembalakan. Makanya saudari, kalau ingin mengalami dan masuk kepada penggembalaan ini, tempatnya ada di dalam pos-pos pelayanan. Tempatnya ada di dalam gereja. Tuhan akan menggembalakan kita melalui setiap saudara-saudari. Mari kita bangkit saudari. Kita perlu mengasihi Tuhan hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Prakteknya adalah kita perlu makan, minum, menikmati Tuhan. Itu buktinya mengasihi Tuhan. Berarti kita datang kepada Tuhan. Hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Ini bukti mengasihi Tuhan. Saudari, kita akan baca satu ayat. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 11. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Dialah gembala yang baik. Kita semua baru taraf belajar penggembalaan. Enggak ada yang gembala yang baik, yang sempurna, enggak ada. Kami semua yang berbicara di depan juga masih belajar bagaimana menggembalakan. Masih memerlukan penggembalaan dari setiap saudara-saudari.
Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Berarti dialah gembala satu-satunya yang paling baik. Oleh karena itu, kita perlu datang kepada gembala yang baik ini. Perlu menikmati penggembalaan yang baik ini. Saking baiknya, saudari, Tuhan mengatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jiwanya, hayat jiwanya diserahkan bagi kita. Dia mati tersalib. Hidupnya diserahkan untuk menebus kita dan untuk menyelamatkan kita. Itulah satu bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di lain pihak, dia juga sampai dengan hari ini tetap menggembalakan kita, saudari. Bukan hanya pada waktu dia mati, menyerahkan nyawanya, dia menggembalakan kita. Tetapi setelah kebangkitan pun, dia tetap menggembalakan kita. Tuhan mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu Tuhan katakan setelah Tuhan bangkit. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa Tuhan perintahkan? Sampai 3 kali. Kalau baca Yohanes pasal 21. Sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama udah dijawab Petrus. Yang kedua pun dijawab oleh Petrus. Tapi yang ketiga, Petrus menjawab mungkin sambil menangis ya. Masih tetap Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan mengatakan, gembalakan, rawat, peliharalah domba-dombaku. Saat ini, kalau Tuhan bertanya kepada diri kita masing-masing, hei Saud, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya pada siang hari ini kepada kita semua, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudari, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau amin, kita mari saling menggembalakan. Karena saling menggembalakan, kita akan dirawat bersama-sama, diasuh bersama-sama, sehingga bertumbuh bersama-sama, terbangun bersama-sama. Saudari, karena waktu, saudari nanti bisa melihat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 5, bagaimana penggembalaan Kristus kepada kita. Di situ ada 5 tahap penggembalaan Kristus kepada kita. Ya, kalau saudari ada waktu, ya tolong dibaca catatan kakinya. Ya, 5 tahap penggembalaan Kristus. Ya, tapi pagi hari ini saya ingin melanjutkan 1 ayat lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus polos. Tidak ada motivasi yang lain. Seperti bayi yang baru lahir. Dia itu polos. Tidak ada maksud. Tidak ada motivasi yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita hanya datang kepada Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir. Yang menginginkan air susu yang murni dan rohani. Air susu yang murni dan rohani ini adalah mengacu kepada firman Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kita perlu suplai dari firman.
Firman itulah menjadi hayat di dalam kita, membuat kita, apa dikatakan? Bertumbuh. Yang bisa membuat kita bertumbuh hanya melalui firman. Ya, kalau kita setiap pagi datang kepada firman, sasarannya bukan untuk mengetahui firman ini bagaimana, atau mengetahui yang lain. Tapi sasaran kita datang setiap pagi kepada firman adalah untuk bertumbuh. Supaya firman yang adalah air susu yang murni dan rohani mensuplai kita, menyegarkan kita, merawat kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pagi hari, begitu kita bangun, tidak mencari yang lain, tidak memikirkan yang lain. Kita perlu datang makan, minum, menikmati firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, melalui firman, Tuhan menggembalakan kita. Tuhan mensuplai kita dengan kekayaan dan kelimpahan firman Tuhan. Saudari, kalau dalam hidup kita belum mencapai taraf demikian, setiap pagi datang kepada firman Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Dikau. Tuhan, tolong aku, selamatkan aku setiap pagi untuk datang kepada firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, saya dirawat, saya diasuh, saya disegarkan, saya bertumbuh. Kalau kita berdoa seperti itu kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara tekad kita. Saudari, saya tadinya nggak nampak. Kenapa Petrus membicarakan penggembalaan dan pembangunan? Apa kaitannya? Tanpa penggembalaan tidak akan ada pertumbuhan hayat. Tanpa ada pertumbuhan hayat, tidak akan ada pembangunan. Oleh karena itu, Petrus mengatakan di suratnya, menggembalakan, bertumbuh, dan pembangunan. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan. Ya, mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Kita baca sama-sama. Perhatikan saudari, di ayat 2, Petrus menyinggung tentang pertumbuhan. Tapi di ayat 5, dia menyinggung tentang pembangunan. Di sini kita melihat relevansinya. Ya, dengan makan, minum, menikmati Tuhan, kita bisa bertumbuh. Bertumbuh adalah untuk dipergunakan bagi pembangunan. Di gereja Cimahi, sudah ada pembangunan belum? Sudah, tetapi dalam proses. Kenapa saya katakan demikian? Semua program, acara yang dilakukan oleh gereja di Cimahi adalah untuk membawa setiap saudari bertumbuh. Membawa setiap saudara-saudari mengarah kepada pembangunan. Baik pos pelayanan, baik mitra doa, adalah untuk membawa kita semua bersama-sama untuk bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, ada pertumbuhan, baru ada pembangunan. Jadi kalau kita mengatakan kita di dalam gereja harus terbangun, berarti kita harus mau bertumbuh bersama-sama. Nah, untuk bertumbuh ini perlu bayar harga. Ya, kita mengasihi Tuhan. Kita makan minum menikmati Tuhan. Kita masuk kepada pengaturan, ya, atau bimbingan daripada gereja.
Saudari, gereja di Cimahi ada beban melaksanakan pelatihan. Sebulan 1 kali. Ini tujuannya apa? Saudari, ada yang tahu? Tujuannya apa? Nah, melalui pelatihan, bukan hanya kita bisa bertumbuh, tetapi kita pun mendapatkan ajaran yang tepat dan sehat. Kita mendapatkan ajaran yang tepat dan sehat. Sehingga kita bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan baik. Dengan bertumbuh, kita bisa terbangun bersama-sama. Jadi pelatihan ini adalah untuk membawa kita ke arah sana. Bagaimana supaya bisa terbangun bersama-sama. Oleh karena itu saudari, setiap awal bulan, kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan waktu kita. Kita mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan, waktu saya, aku persembahkan kepada Tuhan. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore kurang lebih. Mungkin enggak sampai jam 3 ya. Sampai setengah 3. Bisa enggak saudari? Bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh. Kalau kita ingin terbangun. Pasti bisa. Karena hanya Tuhan minta waktu sekian jam, 1 bulan. Ya, minggu yang lalu sudah dipersekutukan oleh saudara kita. Hanya sekian jam dalam waktu 1 bulan. Kenapa enggak bisa? Mohon Tuhan menyelamatkan hati kita. Ya, supaya hati kita didapatkan oleh Tuhan. Ya, tekad kita didapatkan oleh Tuhan. Sehingga untuk mengikuti penggenapan sebulan 1 kali tidak menjadi suatu beban yang berat. Tapi menjadi suatu hal yang sukacita. Justru kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jaga tubuh saya supaya sehat. Pelihara roh, jiwa, dan tubuh saya supaya segar. Sehingga bisa ikut dalam penggenapan ini. Saudari, kalau kita setia di dalam ini, ya, penggembalaan, pengajaran, ya, lalu kita bertumbuh, kita akan dibawa Tuhan masuk kepada pembangunan yang sejati. Ya, inilah perasaan saya pagi hari ini. Kita perlu melihat, mengasihi Tuhan, bertumbuh, menggembalakan, terbangun di dalam penghidupan gereja. Tuhan memberkati kita. Saudari, kita nyanyikan lagi Kidung 7:11, bait 1 dan 3 saja. Setelah itu saudari, berdoa, berdua, bertiga, ya, mempersembahkan waktu kita, ya, hari ini, supaya semua saudari bisa ikut penggenapan tanpa terkecuali. Ya, berdoa, ya, supaya hari ini semua saudari, tadi dikatakan cuma 1 orang yang tidak bisa ikut. Berarti semua ikut. Berarti semua ikut. Jadi nanti kita mau lihat 12:30, semua saudari tetap hadir di ruangan ini. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan waktu saya hari ini. Aku mau persembahkan untuk ikut penggenapan. Kita berdoa untuk itu setelah berkidung. Kita berdiri, saudari. Yesus Gembala ajaib, Pimpinku keluar kandang.